Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan, kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini, pembahasan kita masih di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-18. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro falamma ado'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Yang artinya, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Maka tatkala api itu menyinari apa yang ada di sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-18. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazil. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, sebenarnya pada episode yang lalu ayat ini sudah disinggung. Tapi untuk lebih jelas lagi, mari kita kita bahas mengenai tafsirnya lebih dalam lagi begitu Pak. Silakan Pak dibahas. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya bahwa dari ayat yang kita akan bahas pada hari ini masih ayat 18 dari Al-Baqarah ini, di mana mengenai tafsirnya dijelaskan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bahwa mengenai ayat ini, bahwa di dalam satu keterangan beliau tulis perihal orang-orang munafikin yang disebut di dalam ayat ini. Yaitu apa sih yang ada di dalam keterangan ini, bahwa orang-orang munafikin itu menganggap pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wujud pendusta. Nauzubillah min zalik. Bahwa mereka menganggap Muhammad Rasulullah SAW yang pada mulanya mereka minta dari Mekah agar datang ke Madinah untuk memberikan bimbingan kepada mereka, justru ketika sinar cahaya rohani hidayah dari Allah Ta'ala telah memancar di sana, yang digambarkan di dalam ayat ini bahwa perumpamaan mereka itu bagaikan orang yang menyalakan api. Artinya bahwa sinar cahaya api rohani, yakni hidayah dari Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada mereka, itu mereka justru kemudian menentangnya. Jadi sebagaimana dalam ayat ini Allah telah berfirman bahwa falama adoat mahallahu, ketika api itu bersinar dan menerangi di sekeliling apa yang ada, zahaballahu binurihim, kemudian Allah memadamkan cahayanya sehingga menjadi gelap. Cahaya yang tadinya terang bagi orang-orang munafik ini menjadi gelap. Kenapa? Karena mereka setelah mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW bukannya memanfaatkan faedah-faedahnya, justru berbalik. Mereka menganggap bahwa Muhammad ini adalah pendusta. Ini diceritakan atau dikisahkan di dalam ayat ini, diterangkan bahwa perihal keadaan orang-orang munafikin yang pada mulanya mereka ikut sama-sama bergaul dengan orang-orang Islam dan menyatakan baiat. Rupanya pernyataan mereka ini, baiat mereka itu hanya sekadar untuk membohongi saja,
Sebagaimana pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka itu hendak menipu Allah dan orang-orang mukmin. Jadi di sini ayat ini menjelaskan perihal keadaan orang-orang munafikin, di mana diterangkan oleh Huzur bahwa mereka itu menganggap Nabi adalah pendusta, nauzubillah min zalik. Jadi tentang hal ini Allah menyatakan sendiri di dalam firman-Nya, wa mahum bimu'minin. Walaupun mereka itu menyatakan iman dan beat pada Nabi, Allah menyatakan bahwa wa mahum bimu'minin, bahwa mereka itu tidaklah beriman, hanya berpura-pura saja. Jadi jelas sekali di sini bahwa i'tikad yang mereka miliki itu adalah i'tikad pendustaan, penolakan terhadap bimbingan, terhadap ajaran yang Rasulullah SAW telah bawa kepada mereka. Nah, disinilah ayat ini secara gamblang sekali dijelaskan, karena mereka telah menolak keadaan, kehadiran Rasulullah SAW yang digambarkan bagaikan cahaya terang itu. Karena mereka menolak, tidak menerima, maka digambarkan di dalam ini bahwa zahabong lahu, Allah melenyapkan, mematikan cahayanya. Binurihim, itu cahaya yang telah menyinari mereka menjadi gelap kembali bagi orang-orang munafik. Watarokahum, dan meninggalkan atau membiarkan mereka di mana? Fi zulumatin, di dalam kegelapan kembali. Mereka ini ditinggalkan, dibiarkan dalam kegelapan seperti itu, la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Jadi apa maksudnya? Secara rohani mereka itu tidak dapat melihat kebenaran-kebenaran yang telah datang kepada mereka, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Ta'ala. Padahal pada mulanya mereka sendiri yang meminta agar Nabi datang ke Madinah, mengajarkan mereka, membimbing mereka ke jalan yang Allah telah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini adalah bahwa di dalam ayat ini keadaan orang ini orang-orang munafik yang dijelaskan, yakni bahwa pertama mereka sendiri yang meminta Nabi untuk datang ke Madinah. Dengan datangnya Nabi seolah-olah itu menyalah api. Secara gambaran rohaninya adalah Rasulullah membawa ajaran syariat Islam, Al-Quran Karim, itu bagaikan api yang menyala, menyinari di sekelilingnya itu penduduk penduduk Madinah yang ada di sana. Nah, ini disebabkan oleh kebutaan mata hati rohani orang-orang munafikin itu, maka mereka itu justru bukan mengambil manfaat kehadiran Nabi, malah menentang, melawannya. Dan mereka malah bergabung kembali dengan orang-orang kafir yang memang jelas-jelas adalah orang yang menolak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ini digambarkan bagaikan orang yang kembali dalam keadaan gelap. Fi zulumat, dalam kegelapan. La yubsirun, tidak dapat melihat. Artinya melihat kebenaran yang datang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini adalah gambaran mereka, maka semua penduduk di Madinah yang mendapat karunia Allah Ta'ala beriman kepada Rasulullah SAW, sebagian dari mereka yang adalah berjiwa munafikin itu berada dalam zulumat kembali dan tidak dapat melihat kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mahrum, yang luput dari faedah kebenaran yang datang ini. Nah, jadi di sini juga digambarkan bahwa api yang dinyalakan itu, kenapa digunakan kata api di sini juga?
bahwa maksud daripada api di sini adalah ajaran ilahi, kalam ilahi, taklim Allah Ta'ala yang datang dari langit. Dan hal itu terbukti juga dalam Quran, di mana digambarkan pula seperti ada nabi yang lain melihat api di gunung, yaitu Nabi Musa di gunung Tursina. Beliau melihat cahaya, sesungguhnya itulah cahaya Allah Ta'ala. Di mana ketika beliau sampai mendekati cahaya tersebut, terdengar suara, "Ya Musa, inni anallah rabbul alamin." Wahai Musa, aku sesungguhnya adalah Allah, Tuhan semesta alam. Nah itu di sini kalimat-kalimat menggunakan kata api di sini juga adalah merupakan satu petunjuk yang sama bahwa ajaran ilahi yang dibawa oleh para nabi itu merupakan gambar dengan bagaikan api. Jadi di sini dikatakan bahwa masaluhum kamasalil lazis tauqoda naron adalah bahwa mereka itu perumpamaan awalnya itu bagaikan orang yang menyalakan api terang. Tetapi ketika mereka menolak api atau cahaya ini, maka mereka kembali dalam keadaan zulumat, yaitu dalam kegelapan. Sehingga apa akibatnya? Mereka kembali tidak dapat melihat, la yubsirun. Jadi tafsir dari ayat ini adalah bahwa mengenai keadaan orang-orang munafik yang berada di Madinah, yang pada awalnya mereka menginginkan Nabi datang ke kota mereka. Ketika Nabi datang menyinari rohani mereka dengan petunjuk ajaran yang datang dari Allah Ta'ala dengan syariat Al-Quran Karim, itu mereka terang benderang. Tapi karena memang hati mereka adalah yang kotor dan tidak ada petunjuk untuk itu, mereka menolak dan mengatakan ini adalah kedustaan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu penolakan mereka itulah di dalam ayat ini kan zahaballah, Allah melenyapkan binurihim, cahaya yang ada di sekeliling menyenangi mereka itu, sehingga mereka dikatakan fi zulumatil la yubsirun, mereka sudah kembali dalam keadaan gelap, terlunta-lunta, tidak dapat melihat. Inilah tafsir daripada ayat ini bahwa menerangkan perihal kondisi keadaan orang-orang munafik yang awalnya adalah berada dalam cahaya terang, tapi kemudian nasibnya berbalik kembali kepada keadaan mereka semula, yaitu fi zulumat. Jadi dalam keadaan kembali mereka gelap gulita sehingga tidak dapat melihat. Jadi mata, hati, rohani orang-orang munafik itu gelap, tidak dapat melihat kebenaran yang datang yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disinggung sedikit berkenaan dengan permisalan api yang digunakan di dalam ayat ini ya Pak. Iya. Nah, kita ketahui bahwa makna atau kata api itu sendiri adalah suatu benda yang dapat membakar apa-apa saja yang disentuh oleh api tersebut. Nah, lalu apa alasan atau makna yang secara luas yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu mengapa gitu menggunakan kata api ini untuk memberikan permisalan bagi orang-orang yang menyalakan cahaya begitu Pak. Kenapa harus an-nar itu api? Ini dapat dijelaskan. Terima kasih. Jadi penggunaan kata api di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan penampakan ilahi atau kalam ilahi. Jadi permisalan api ini bagaikan sesuatu yang terang, seperti itu keadaan api kan sifatnya kalau menyala dia menerangi. Walaupun memang secara alami sifat api itu membakar hangus, artinya sesuatu hal yang membahayakan begitu. Tapi di dalam makna lain juga kata api juga menggambarkan perihal kecintaan. Kecintaan yang membara rasa cinta, sehingga sering kita mendengar ungkapan-ungkapan dalam satu lagu
atau syair atau sanjungan itu juga sering digunakan kata api. Artinya apa? Api yang menyala di dalam dada itu menggambarkan suatu kobaran rasa cinta yang besar, tekad yang kuat. Maka dari sini rasa cinta, kemudian juga yang membakar kekotoran, sifat-sifat, dosa-dosa yang ada pada diri pribadi seorang ini juga ini dihanguskan oleh sifat api ini juga. Jadi maksudnya adalah bukan api secara letterlik atau api secara jasmani yang memang membakar kayu-kayu dan lain sebagainya. Tapi ini api yang di sini adalah api kecintaan, api kalam ilahi yang membawa keterangan, yang membawa manusia kepada jalan yang benar, yang menumbuhkan rasa cinta. Ini makna api dalam makna yang lainnya. Kemudian juga api bermakna dalam bahasa Arab itu adalah peperangan. Kenapa dikatakan juga dalam makna peperangan? Yaitu bahwa orang-orang munafik dan orang kafir di Madinah ini, mereka mengobar-ngobarkan api peperangan. Untuk apa? Menentang Rasulullah SAW dan agama dan pengikutnya yang dibawa ke Madinah ini. Jadi kobaran apa yang mereka hasut adalah kobaran kebencian terhadap agama Islam, terhadap pembawanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa maksudnya? Agar mereka nanti setelah dapat menghapus tujuannya itu, mereka akan kembali merebut kekuasaan di Madinah itu. Tapi apa yang terjadi? Adalah nasibnya berbalik. Justru api yang telah menyala itu bagi orang yang mendapat petunjuk, hidayah dari Allah Ta'ala, tetap mengikuti ajaran bimbingan Muhammad Rasulullah SAW, itu semakin besar. Apinya terus berkobar, menyala terus, menerangi hati mereka, dan sebaliknya orang-orang munafik dan kafir semakin terjepit, dan mereka dengan tujuan tadi mengobarkan api peperangan, toh tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka malah mendapatkan apa? Kegelapan dan tidak dapat melihat kebenaran. Nah, itu makna dalam hal yang lain. Kemudian api juga di sini dijelaskan bahwa api itu maknanya juga secara umum dipakai dalam bahasa Arab. Dikatakan bahwa hommadat naruhu, yakni apinya telah padam. Ini perlambang mengenai api di dalam kebiasaannya orang-orang Arab. Ini api merupakan satu perlambang kehidupan. Satu contoh yang pernah terjadi. Ketika terjadi perang Badar, itu kan tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, angin taufan, yang memadamkan api yang unggun dinyalakan oleh Abu Sufyan dan para teman-temannya. Pasukan laskar mereka, itu Abu Sufyan begitu dia lihat unggun api yang mereka nyalakan tertiup mati, itu mereka yakin bahwa ini adalah satu pertanda kekalahan kita. Dan dia langsung pontang-panting lari dari medan perang itu. Ini gambaran bahwa api di sini adalah juga lambang peperangan. Ketika unggun api yang mereka nyalakan selama perang tiba-tiba mati, mereka menganggap bahwa ini pertanda bahwa kita akan kalah. Dan inilah memang yang terjadi. Di mana pasukan muslim yang hanya berjumlah sepertiga kecil, itu kalah, menang, unggul. Dapat mengalahkan pasukan orang-orang Quraisy musyrik yang dipimpin Abu Sufyan yang jumlahnya 3-4 kali lipat banyaknya, mereka kalah. Ini juga dilambangkan dengan api pula. Jadi orang Arab itu kalau sedang berperang, itu ada pasukan yang khusus tugasnya menjaga unggun api. Dan itu dinyalakan misalnya di atas gunung, itu mereka tunggu, jangan sampai mati. Kalau api unggun mereka itu mati, ini menggambarkan bahwa nasib mereka akan kalah. Nah ini, jadi
Artinya bahwa api ini adalah dalam makna lain adalah peperangan. Kemudian api dalam makna lain juga dikatakan bahwa dalam ayat Al-Quran, kullama auqaddu naron lil harbi adfa'ahallahu. Yakni ketika mereka menyalakan api, mengobarkan peperangan, Allah padamkan semangat mereka. Yaitu dengan secara nyata adalah unggun mereka mati, kemudian semangat mereka pun pudar dan mereka merasa ketakutan. Inilah juga yang membuat bahwa Allah Ta'ala secara kasat mata mendatangkan tiupan angin yang besar sehingga api yang mereka menyalakan mati. Kemudian Allah timbulkan rasa takut di dalam jiwa hati mereka yang dimasukkan oleh para malaikatullah sehingga mereka kocar kacir ketakutan. Dan akhirnya inilah yang terjadi, yaitu mereka kalah total dan kemenangan di tangan kaum muslimin wal muslimat. Dan mana hal itu terjadi pula memang secara nyata, Abu Jahal yang ada di dalamnya juga itu terbunuh di sana. Di perang Badar Di itu. perang Badar itu. Nah ini makna dari beberapa makna dari kata api yang digunakan di dalam ayat ini itu menunjukkan beberapa makna. Yang paling dekat maksud dari kata api di sini adalah pertama adalah petunjuk, bimbingan, hidayah yang datang dari Allah melalui nabinya Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian juga maknanya adalah peperangan juga. Ini beberapa makna dan arti dari kata api tersebut yang digunakan Allah Ta'ala dalam ayat ini. Baik Pak, jadi dapat disimpulkan bahwa makna api itu sendiri adalah yang pertama menunjukkan bahwa kalam ilahi yang dibawa oleh Hadrat Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia, begitu ya Pak? Betul. Lalu api kecintaan yang berkobar di dalam hati seluruh manusia, lalu api peperangan yang dikobarkan di Mekah maupun di Madinah. Lalu orang-orang Arab menganggap bahwa api itu adalah lambang kehidupan mereka. Nah, ketika sedang perang Badar tadi disinggung, ketika api mereka padam, mereka kocar-kacir begitu ya Pak. Allah Ta'ala sendirilah yang memadamkan api unggun mereka yang menandakan bahwa itulah lambang kehidupan mereka gitu. Betul. Gitu ya Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan bagian dari ayat yang berbunyi zahaballahu binurihim. Nah, arti yang digunakan di dalam ayat ini adalah Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka. Lalu, apakah bisa ayat ini atau bagian dari ayat ini dimaknai dengan arti yang lain selain daripada ini, Pak? Ya, terima kasih. Bahwa makna dari dhahaballahu binurihim, di mana secara arti pokoknya yang umum kita tahu adalah bahwa Allah melenyapkan cahaya yang menerangi mereka itu. Tapi dalam makna lain pun ada. Makna daripada kata dahaba ini, yaitu bahwa ini adalah kemajuan Islam yang mengungkap hakikat sebenarnya kondisi keadaan orang munafik tadi itu. Jadi dengan nur yang dibawa Nabi, cahaya dan hidayah yang dibawa Nabi, itu bagi orang-orang mukmin sejati yang beriman pada beliau, itu semakin besar dan tumbuh akhirnya hampir mayoritas seluruh penduduk di Madinah ikut pada Nabi. Nah dengan adanya keadaan Islam yang semakin maju itu, orang-orang munafik ketahuan. Yang tadinya pura-pura ikut beat, ternyata mereka itu hanyalah kamuflase belaka. Pura-pura. Pura-pura. Nah ini jadi maknanya secara dahaballahu binurihim, Allah melenyapkan cahaya, artinya adalah apa? Mereka yang tadinya ikut berada di dalam cahaya api tersebut, kini mereka ketahuan sesungguhnya mereka itu hanya berpura-pura baiat. Jadi makna dahabat sini yaitu bahwa Allah Ta'ala melenyapkan, artinya membongkar kondisi keadaan sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang munafik tadi itu, yang pura-pura baiat, bergaul sehari dengan orang mukmin, ternyata ketika
suatu kali Nabi menuntut mereka untuk ikut berkorban, mereka akhirnya mundur, tidak berani. Nah, ini artinya apa? Mereka seolah-olah itu keterangan cahaya api yang mereka dalam miliki itu luput, hilang kembali dari mereka. Baik, Jadi ini makna lainnya dari kata dhahaballahu binurihim. Baik Pak, dikarenakan waktu yang sudah habis, jadi akan kita lanjutkan tapi pada episode yang akan datang. Mungkin untuk ayat ini cukup karena sudah pertanyaan-pertanyaannya sudah ditanyakan semua begitu Pak. Baik. Ya. Ya syukur Pak, sekali lagi. Alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-18 ini yang menjelaskan berkenaan dengan orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.